Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Iksada TV. Nah, kita kembali lagi di konten Tas Buku, komunitas bedah buku. Nah, kali ini kita akan bersama dengan salah satu dosen dari Prodi S1 Keperawatan, yaitu Bu Mei Fitria. Apa kabar Bu Mei? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Untuk kali ini, Bu Mei di sini akan membedah sebuah buku tentang COVID-19, tentang virus corona, yaitu COVID-19 Update, New Normal, Vaksinasi, dan fakta-fakta baru yang tentunya perlu untuk diketahui. Nah, seperti ini bukunya. Oke, Bu Mei mungkin bisa dijelaskan tentang fakta-fakta yang baru akan diketahui. Ini fakta-fakta apa ini Bu Mei? Iya. Jadi buku ini memang menarik sekali sih untuk kita bahas untuk kesempatan kali ini, karena memang kita Mas 2 tahun terakhir ini kan kita memang berdampingan dengan COVID-19 ya, sehingga memang saya rasa masyarakat perlu membaca banyak buku yang terkait dengan COVID ya, update-nya. Jadi mulai dari buku ini membahas tentang varian baru COVID ya, terus ragam vaksinasi ya yang ada di Indonesia juga, terus fakta dan mitos tentang seputar COVID. Jadi saya rasa agar masyarakat bisa lebih bertambah wawasannya ya, lebih smart juga, sehingga tidak hanya berita-berita yang kadang hoax ya. Jadi dengan buku nanti saya rasa wawasan mereka biar lebih banyak. Oke. Iya, masyarakat harus mengetahui lagi, harus selalu update lagi dengan informasi terkini tentang COVID-19. Dan perlu diketahui, kita sekarang juga lagi berjemur nih ya, berjemur dari jam 9 sampai jam 10 ini sangat efektif sekali untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan tentunya saya ingatkan lagi, jangan lupa bagi sahabat Iksada TV yang belum cuci tangan, silahkan cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir, dan bisa juga dengan hand sanitizer. Dan jangan lupa selalu pakai masker, tetap jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Oke, langsung saja kita simak dan buku kita kali ini. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini berjumpa dengan saya Mei Fitria Kurniati, dosen dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Iksada Bojonegoro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas buku yang berjudul COVID Update ya, tentang new normal, vaksinasi, dan fakta-fakta baru tentang COVID-19 yang perlu Anda ketahui. Nah, kebetulan buku ini ditulis oleh seorang penulis dari Yogyakarta bernama Dian Yulianto ya, penerbit yaitu Arus Media. Buku ini merupakan buku cetakan 1 di tahun 2021. Tentang penulis sendiri, bahwa Dian Yulianto adalah seorang penulis dari Yogyakarta yang telah lama bergiat di dunia buku dan menulis ya. Selepas dia lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta, penulis ini sudah merintis dunia penerbitan dengan menjadi penerjemah lepas dan editor in-house ya. Sebelumnya dia juga pernah menjadi staf pengajar bahasa Inggris di sejumlah sekolah dan juga di beberapa bimbingan belajar di Yogyakarta. Kini bekerja sebagai penulis lepas sambil mengisi waktu luangnya dengan membaca, termasuk memperbanyak referensi tentang perkembangan COVID-19. Nah, selanjutnya apa saja sih isi buku ini ya? Kita langsung saja akan ulas dan bahas ya. Jadi yang pertama nanti akan dibahas tentang novel coronavirus itu sendiri ya. Terus tentang varian baru virus corona, vaksinasi coronavirus ya di Indonesia, dan fakta dan mitos seputar virus corona. Selanjutnya, sebenarnya untuk yang bab pertama dibahas tentang coronavirus sendiri, pada bagaimana sih sebenarnya virus corona itu bisa menginfeksi manusia. Nah, virus corona sebenarnya menginfeksi sel inang dengan memanfaatkan enzim angiotensin converting enzim, yaitu di mana protein S pada virus corona nanti akan berikatan dengan angiotensin converting enzim ini yang biasanya ditemukan di paru-paru, ya, ginjal, terus jantung, arteri ataupun usus. Nah, struktur tonjolan yang menyerupai paku atau pasak pada permukaan virus corona ini dapat mengenali angiotensin converting enzim yang secara cukup efektif. Angiotensin converting enzim ini terekspresikan hingga 85% di sel epitel alveolus tipe 2 yang ada di paru-paru. Hasil penelitian ini sekaligus menjawab kenapa infeksi virus corona lebih banyak menyerang di paru-paru. Ya.
Selanjutnya di buku ini juga dibahas seperti yang sudah kita ketahui ya, tanda dan gejala seseorang yang terinfeksi virus corona ya. Salah satunya ada batuk, terus flu, ada sesak nafas ya, nyeri tenggorokan, ada juga muntah, terus diare, rasa tidak nyaman dan nyeri, sakit kepala, sampai hilang indera penciuman ataupun perasa. Nah, di buku ini dibahas juga bagaimana mulai dari awalnya muncul virus corona ini ya di kota Wuhan. Jadi perkembangan COVID-19 itu sendiri, per Desember 2020 pandemi COVID telah menyebar di seluruh dunia ya, hampir 200 negara. Tidak ada satupun negara yang terbebas dari virus COVID-19 ini. Akhirnya Januari 2020 semakin banyak negara yang melaporkan temuan kasus infeksi di negaranya, dan WHO akhirnya menetapkan kondisi kedaruratan ya, kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Sejak pertama kali ditemukan di Wuhan di Tiongkok ya, WHO pada 11 Maret 2020 akhirnya menetapkan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi global. Kasus positif sendiri kalau di Indonesia pertama kali diumumkan sama Presiden Joko Widodo ya pada bulan Maret 2020 lalu, dan pandemi ini sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan provinsi yang paling tinggi adalah di Jawa Barat. Nah, kemudian April sampai Mei 2020 pemerintah memberlakukan PSBB di wilayah Jabodetabek ya, dan sejumlah wilayah lain untuk mengurangi kerumunan dan mobilitas masyarakat di mana yang nanti bisa berpotensi menularkan virus ini. Pemerintah juga melarang ini ya, mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2020. Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kasus positif juga di Indonesia, sehingga beberapa kabupaten ataupun kota mengajukan menerapkan PSBB. Nah, pemerintah juga terus menghimbau masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan ya, 3M, dan ada kewajiban untuk melakukan rapid test atau swab bagi pendatang dari luar daerah. Selanjutnya, pemerintah sampai membatalkan cuti bersama tahun baru 2021 sebagai langkah antisipasi untuk pencegahan penularan yang lebih tinggi lagi. Menyusul libur Natal dan juga tahun baru, total kasus per hari bahkan sempat menyentuh angka 18.000 dalam satu hari per 12 Januari 2021, tepatnya 18.988. Nah, mengenai vaksin sendiri, saat itu vaksin pertama datang di tanggal 6 ya, Desember 2020. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin yang ini adalah vaksin Sinovac buatan dari Tiongkok dan telah melalui uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020. Vaksin tahap kedua nanti sebanyak 1,8 juta dosis diharapkan tiba Januari 2020. Di Indonesia tentunya proses vaksin masih memerlukan tahapan dan juga harus lolos dari uji yang dilakukan oleh BPOM ya. Vaksinasi pertama dilakukan pada Januari sampai April 2021 dengan prioritas utama untuk 1,3 juta tenaga kesehatan. Selanjutnya, penyuntikan dosis pertama vaksin Sinovac dilakukan mulai Januari 2021. Pemberian dosis pertama ditandai dengan pemberian vaksin kepada Presiden Jokowi dan beberapa jajaran menteri pada 13 Januari 2021. Nah, di buku ini juga diulas tentang varian baru virus corona ya, karena kita tahu mutasi pertama, sebenarnya virus varian pertama terdeteksi pada September 2020 di London ya. Jadi varian baru ini disebut B117. Mutasi virus penyebab COVID-19 ini juga ditemukan di Afrika Selatan dan dinamai 1351 dan disebut berbeda sekali yang ditemukan di Inggris. Di Brasil ada satu varian yang disebut P1 teridentifikasi pada 4 pelancong dari Brasil. Nah, varian-varian baru virus COVID ini tampaknya lebih mudah dan lebih cepat menular dibandingkan varian-varian lainnya, sehingga strategi mitigasi kesehatan harus terus ditingkatkan agar masyarakat bisa terhindar dari COVID-19 ini. Ada varian baru yaitu tipe Q677H. Jadi ini ditemukan di lokasi spek yang sama dengan D614G yang ada hanya perubahan asam amino.
Tipe Q677H ini ditemukan di beberapa negara Eropa, yaitu Amerika Serikat, Australia, India, dan kini terdeteksi di 24 negara. Disebutkan lagi di buku ini ada tipe D641G ya. Jadi ini terdeteksi di Jerman dan juga Cina. Kini 76% genom di dunia mengandung mutasi D614G April 2020 ya. Selanjutnya, nah sebenarnya bagaimana mutasi itu bisa terjadi ya? Virus COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, dan adalah virus yang berbeda dengan virus yang menyerang di penjuru dunia saat ini. Virus corona D614G adalah virus corona yang mutasi muncul di Eropa pada Februari 2020. Varian ini menjadi jenis virus yang mendominasi infeksi COVID-19 di seluruh dunia saat ini. Virus corona D614G ini juga banyak menginfeksi pasien COVID-19 di Indonesia. Jenis virus corona lain ada A22V ya. Jadi ini mutasi yang menularkan COVID-19 di penjuru Eropa. Virus ini dibawa beberapa wisatawan yang menghabiskan liburan di musim panas Spanyol. Selanjutnya ada mutasi jenis lain yang teramati yaitu H69. Mutasi menyebabkan sebagian kecil bagian spek hilang. Jadi penelitian yang dilakukan di University of Cambridge menyebutkan mutasi mengubah spek bagian yang menyerupai pasak dan ini meningkatkan resiko terinfeksi menjadi 2 kali lipat. Ada 3 varian mutasi ya gen virus corona. Jadi ada tipe A, tipe B, sama tipe C. Genom asli tipe A yang menginfeksi manusia dulu ini asal kelelawar dan terenggiling. Wilayah penyebarannya di Amerika Serikat, Tiongkok, Chili, Australia, dan Spanyol. Karakteristiknya memang lebih beradaptasi di Amerika Serikat dibandingkan di Tiongkok. Untuk yang tipe B ini adalah tipe yang mendominasi diinfeksi di dunia. Wilayah penyebarannya ada di Tiongkok, di Jepang, Kanada, Finlandia, Jerman, Denmark, dan Belgia. Karakteristiknya mutasi lambat di Tiongkok tetapi lebih cepat di luar Tiongkok ya. Tipe C anak dari tipe B sendiri. Wilayah penyebarannya Prancis, Italia, Swedia, Inggris, California, Singapura, Hong Kong, Taiwan, sampai Korea Selatan. Karakteristiknya rata-rata yang tersebar di Eropa berasal dari Singapura. Baik, karena menjadi sifat alamiah virus ya yang disebutkan di buku ini, sehingga memang ketika COVID-19 ini pertama kali bermutasi, berpindah dari tubuh hewan ke manusia, sehingga berulang kali hingga menjadi pandemi global seperti saat ini. Dan akhirnya vaksin itu bekerja untuk menangkal virus yang ada dalam tubuh. Jadi kalau vaksin sudah sering bermutasi, akhirnya ini akan membuat sistem kekebalan tubuh kita sulit untuk mengikuti dan bersiap untuk menghadapi serangan. Prof. Raffi Gupta menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang sudah ada saat ini mampu melawan virus COVID-19. Akan tetapi juga mengingatkan bahwa kondisi bisa berubah menjadi mengkhawatirkan lagi ketika virus ini sudah sering bermutasi sehingga menerobos pertahanan vaksin dan menginfeksi orang-orang. Yang perlu kita tahu lagi di buku ini ya dijelaskan bahwa vaksin-vaksin yang sudah beredar di Indonesia, jadi ini ada 4 kandungan dalam vaksin ya. Biasanya ada antigen, adjuvan, dan juga stabilisator dan juga pengawet. Jadi antigen ini biasanya bagian dari tubuh vaksin, bagian dari vaksin virus yang dilemahkan untuk melatih tubuh mengenali dan melawan penyakit. Ada juga adjuvan, jadi substansi yang membantu yang memperkuat respon imun terhadap antigen. Untuk stabilisator sendiri adalah melindungi vaksin selama penyimpanan sampai dia didistribusikan. Dan ada juga pengawet untuk memastikan bahwa vaksin akan tetap efektif ya. Jadi vaksin bekerja sesuai dengan kerja imunitas tubuh. Jadi dia memiliki pertahanan berlapis untuk melawan patogen. Jika tubuh akan memproduksi antibodi setiap kali ada patogen baru dan dia akan menghasilkan antigen baru. Begitu antigen dan antibodi ini terbentuk, seluruh sistem pertahanan tubuh nanti akan menghancurkan patogen dan menghentikan penyakitnya. Selanjutnya ditulis di buku ini juga bahwa cara kerja vaksin ya, yang perlu diketahui bahwa vaksin sendiri adalah produk yang menghasilkan sistem imun terhadap berbagai penyakit. Di dalam vaksin biasanya memang ada bagian dari virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Nah, vaksin sendiri nanti akan merangsang sistem imunitas tubuh ya, sehingga nanti akan membantu tubuh melawan antigen ketika ada patogen yang masuk ke dalam tubuh.
Bila antigen nanti menyerang kembali, akan muncul reaksi imunitas dalam tubuh manusia. Cara kerja vaksin ya, jadi setelah seseorang itu divaksin nanti akan ada proses 3M ini. Jadi nanti tubuh akan berespon mengenali virus atau bakteri, lalu dia akan melawan penyakit dengan memproduksi antibodi, selanjutnya akan mengingat penyakit dan cara melawannya. Nah, kita kenal di buku ini dituliskan juga beberapa ragam vaksin ya yang ada di Indonesia, karena secara resmi pemerintah Republik Indonesia menetapkan 6 jenis vaksin yang dapat digunakan di Indonesia. Pengumuman ini melalui keputusan Menteri Kesehatan ya nomor HK0107-Menkes-960-2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus corona 2019 yang ditandatangani Menkes Terawan Agus Purtanto pada 3 Desember 2020 ya. Jadi beberapa pabrik pembuat vaksin yaitu PT Bio Farma, ada Sinopharm, ada Pfizer dan BioNTech, ada AstraZeneca, ada Moderna dan juga Sinovac. Ya. Sekarang kita ulas ya ke-6 jenis vaksin yang beredar di Indonesia dan telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah RI ya. Jadi yang pertama vaksin produksi PT Bio Farma. PT Bio Farma merupakan produksi vaksin corona dari dalam negeri. Para ahli membuat vaksin produksi dalam negeri yang disebut vaksin merah putih ya. Jadi akhir November juga perusahaan Bio Farma menyebutkan 1.620 relawan uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac telah disuntik ya. Kepala BPOM mengatakan pihaknya telah menerima 95% mutu bakal vaksin Sinovac. Selanjutnya ada AstraZeneca. Jadi vaksin ini diajukan oleh Oxford University Britania Raya, dikenal juga sebagai vaksin vektor viral yang memiliki mekanisme kerjanya seperti kuda Troya pada sistem imun. Para ahli di Oxford memindahkan protein spike yang ada di virus ya. Jadi kelebihan virus ini adalah bisa didistribusikan karena tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin. Di akhir November 2020, Oxford dan AstraZeneca mengumumkan bahwa mereka telah melakukan 2 dari 3 uji coba dan menunjukkan bahwa vaksin ini 90% efektif untuk COVID-19. Dalam tes pertama di Britania Raya dan 60% percobaan di Brasil. Uji coba menunjukkan vaksin ini mampu menghasilkan respon kekebalan tubuh yang kuat pada orang dewasa dari semua kelompok. Selanjutnya ada Moderna. Jadi ini memiliki nama mRNA-nya 1273 dan dibuat oleh sebuah perusahaan bioteknologi asal Massachusetts bekerja sama dengan Lembaga Kesehatan Nasional Amerika Serikat. Vaksin ini bekerja memasukkan potongan dari mRNA ke dalam sel manusia untuk memicu munculnya respon imun. Pemberian vaksin ini sebanyak 2 dosis dan berjarak 4 minggu antar suntikan. Vaksin ini bisa disimpan dalam es dalam mesin pendingin normal selama 30 hari ya. Pada 30 November Moderna mengumumkan hasil dari 3 kali ujinya bahwa vaksin ini 94% efektif dalam pencegahan kasus-kasus ringan COVID-19. Selanjutnya Sinopharm. Vaksin Sinopharm dibuat oleh perusahaan farmasi negara asal Tiongkok ya, kerjasama dengan Wuhan Institute of Biological Products. Vaksin ini juga menggunakan bagian dari virus COVID-19 yang sudah tidak diaktifkan. Uji coba secara acak, vaksin ini menunjukkan bahwa vaksin terbukti memicu respon antibodi tanpa adanya efek samping yang serius. Pada Juli 2020, Sinopharm telah melakukan uji klinis di Uni Emirat Arab pada 15.000 sukarelawan yang menunjukkan bahwa vaksin ini tidak menimbulkan efek samping yang serius. Untuk selanjutnya ada Pfizer dan BioNTech ya. Jadi vaksin ini diproduksi kerjasama antara Pfizer yang berbasis di New York dan perusahaan bioteknologi asal Jerman yang bernama BioNTech. Vaksin ini bekerja dengan memasukkan potongan dari sebuah materi genetik virus dalam sel-sel manusia. Suntikan ini memicu produksi protein viral yang meniru coronavirus yang melatih sistem pertahanan tubuh untuk mengenali keberadaannya. Dosis ini vaksin 2 kali dengan jarak 21 hari. Sudah ada penelitian menemukan bahwa vaksin ini 95% efektif dalam mencegah kasus-kasus ringan COVID-19. Efektif untuk orang dewasa berusia 65 tahun ke atas tanpa gangguan kesehatan yang serius. Inggris adalah negara Eropa pertama yang memperbolehkan penggunaan vaksin Pfizer dan BioNTech ini untuk keperluan darurat ya. Penerima vaksin juga harus berusia
16 tahun ke atas, vaksin ini membutuhkan penyimpanan dalam suhu yang ekstra dingin, mencapai minimum 70 derajat Celcius. Nah, ada juga Sinovac yang diberi nama CoronaVac dan dibuat oleh sebuah perusahaan Bio Farma yang berbasis di Tiongkok yang bekerja sama dengan Butantan, sebuah pusat penelitian di Brazil. CoronaVac adalah vaksin yang tidak aktif yang menggunakan versi coronavirus yang tidak menular, memicu respon dari sistem imun itu sendiri. Pada 17 November dilaporkan vaksin ini aman untuk digunakan, tapi memang hanya menghasilkan respon imun dengan tingkat yang sedang. Jumlah antibodi yang dihasilkan juga tidak lebih sedikit ya jika dibandingkan dengan antibodi dari pasien-pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19. Nah, selanjutnya di buku ini dibahas juga terkait fakta dan mitos ya yang ada, sehingga nanti bisa perlu dibaca oleh masyarakat agar nanti menghasilkan persepsi yang tidak keliru tentang COVID-19 ya. Jadi WHO menjelaskan bahwa minum air membantu tubuh untuk terhidrasi, bukan untuk mencegah infeksi virus ya. Ada juga bahwa mandi air panas tidak membantu karena virus COVID-19 berada di dalam sel tubuh manusia. Berkumur dengan air garam ataupun air cuka juga tidak akan membunuh virus COVID-19. Dalam kasus virus corona, air jenis apapun tidak dapat menawarkan perlindungan terhadap virus COVID-19 ya. Beberapa 5 mitos berbahaya lagi. Jadi beberapa persepsi orang masyarakat adalah bahwa seorang yang telah terinfeksi COVID-19 pasti akan meninggal ya. Jadi di buku ini dijelaskan lagi bahwa seorang yang terinfeksi virus COVID-19 ini tergantung dengan kondisi gejala yang sedang dialami ya, dari ringan sampai berat. Berdasarkan hasil penelitian untuk prosentase kematian hanya 1-3,3% yang akan menyebabkan kematian ya akibat terinfeksi virus corona. 1 dari 6 pasien yang terinfeksi virus corona sendiri hanya 1 yang akan memerlukan perawatan yang intensif dan serius ya. Jadi yang 5-nya biasanya hanya bergejala ringan. Nah, dengan begitu agar masyarakat tidak memiliki persepsi yang keliru. Selain itu juga cuaca yang hangat akan menurunkan jumlah kasus. Banyak orang yang keluar ruangan karena anggapan ini padahal berada di luar ruangan tetap berisiko tertular ya jika tidak menerapkan protokol kesehatan ya. Ada yang mitos bahwa sinar matahari akan mampu mematikan virus corona tanpa harus melakukan prokes ya. Jadi ini merupakan persepsi yang keliru ya. Untuk berjemur di bawah sinar matahari sendiri sebenarnya adalah membantu untuk produksi vitamin D, di mana vitamin D ini nanti akan membantu imunitas tubuh ya, sehingga seseorang akan lebih kuat imunnya ya. Jadi tidak sekaligus langsung bisa mematikan virus corona, karena virus corona sendiri bisa bertahan pada suhu kurang lebih 25 derajat Celcius ya. Beberapa mitos lagi yaitu bahwa dengan meminum ramuan atau rebusan-rebusan jahe, kunyit dan juga temulawak atau serai dan lainnya itu bisa mematikan virus corona. Jadi yang benar adalah sebenarnya minuman-minuman tadi adalah untuk membantu meningkatkan imunitas ya, dan juga untuk mengurangi adanya peradangan sehingga memang nanti bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi tidak langsung serta-merta mematikan virus COVID-19 tersebut ya. Masker wajah tak efektif ya, bahwa ini persepsi ini harus dihilangkan, bahwa masker wajah memang sangat membantu untuk mengurangi penularan virus COVID-19 ya. Selanjutnya di buku ini dibahas tentang new normal ya, jadi kehidupan kenormalan baru di mana beberapa hal bisa dilakukan agar masyarakat tetap hidup sehat dan juga terhindar dari virus COVID-19. Jadi yang bisa dilakukan salah satunya adalah menciptakan rutinitas baru, menyisihkan waktu ya, temukan sebuah proyek untuk dikerjakan, jalin komunikasi secara daring ya, karena memang manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, dia tetap harus memenuhi kebutuhannya untuk berkomunikasi ya, bersosialisasi dengan yang lain karena adanya COVID-19. Jadi semuanya sedang terbatas ya, sehingga bisa dilakukan dengan daring. Terus perbarui informasi dan sumber terpercaya, jadi mengurangi untuk membaca berita-berita yang hoax yang belum tentu kebenarannya ya, jadi tetap berpikiran positif juga, membantu orang lain menjaga kesehatan tubuh dan juga tetap aktif bergerak.
Selanjutnya di buku ini dicantumkan bagaimana tips untuk tetap waras secara mental ya di masa pandemi. Karena selain kita menjaga kesehatan fisik, kita juga harus menjaga kesehatan mental ya, mengurangi kecemasan dan kekhawatiran karena pandemi juga masih terus berlangsung. Cari sumber informasi yang terpercaya, tentunya kita bisa mengakses berita-berita yang terpercaya ya. Terus menjaga kesehatan, tetap terhubung dengan orang-orang tercinta dan istirahat secara sejenak dari berita maupun media sosial. Melindungi diri dari masa pandemi ya, diingatkan lagi di dalam buku ini dituliskan bahwa agar kita selalu mencuci tangan, tentunya menjaga jarak ya, memakai masker untuk perlindungan tubuh dan bisa menggunakan alat pelindung diri lainnya. Selanjutnya di buku ini juga dijelaskan ada beberapa jenis masker yang bisa digunakan ya. Ada jenis masker kain, masker bedah, masker N95 dan face respirator ya. Masker kain memang hanya mampu menyaring 70% partikel ya. Dia tidak mampu menyaring virus ataupun bakteri lainnya yang partikelnya lebih kecil. Masker bedah lebih baik daripada masker kain. Ini bisa digunakan untuk penyaringan yang lebih baik ya. Filtrasi yang lebih baik. Masker N95 memiliki filtrasinya 95%. Dia bisa menyaring partikel-partikel kecil termasuk bakteri dan virus yang biasanya ini dipakai oleh tenaga kesehatan ya. Ada yang lebih berikutnya yaitu face respirator, dipakai untuk para pekerja yang memiliki resiko tinggi terpapar gas-gas berbahaya, biasanya dipakai oleh industri. Nah, selanjutnya ada di buku ini ditulis tentang 4 tes ya untuk mendeteksi virus COVID-19 sendiri yang biasanya sudah kita jumpai di kehidupan kita. Jadi yang pertama ada rapid test antibody. Ini memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah. Memang jadi pengambilan sampel darahnya dilakukan dengan melakukan penusukan pada ujung jari ya. Hasilnya bisa ditunggu 10-15 menit. Metode ini nanti akan mengetahui keberadaan virus dengan menggunakan antibody yang ada dalam darah. Selanjutnya ada rapid test antigen dan ini lebih baik akurasinya dibandingkan rapid test antibody ya. Jadi dengan pengambilan sampel lendir di hidung atau tenggorokan melalui proses swab. Pemeriksaan yang akurat yaitu adalah paling lambat 5 hari setelah munculnya gejala COVID-19. Selanjutnya ada swab PCR dan ini merupakan rekomendasi WHO untuk mendiagnosis COVID-19. Pengambilan sampel lendir yaitu di hidung dan juga tenggorokan. Metode swab bisa memakan waktu sekitar 15 detik. PCR memang lebih akurat dibandingkan rapid test antibody ataupun swab antigen ya. Selanjutnya untuk memastikan kembali kita perlu melakukan ronsen dada ya atau CT scan. Jadi ini untuk mendeteksi infiltrat atau cairan yang ada di dalam paru. Nanti akan mengidentifikasi pola-pola spesifik yang ada di paru berupa bintik-bintik putih yang kabur atau bercak pada paru. Ya. Selanjutnya di bab terakhir di buku ini ya akan terus ada ditulis anjuran-anjuran untuk tetap berada di rumah ya, menggunakan masker, menghindari pemakaian alat makan dan cuci alat makan dengan air dan sabun ya, upayakan ruang yang terpisah ya jika memang ada anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19 minimal nanti bisa menjaga jarak minimal 1 meter, jaga kebersihan rumah juga. Jika terpaksa keluar rumah selalu gunakan masker dan hindari kerumunan. Nah, kenapa 14 hari ya? Karena 14 hari sendiri itu adalah masa inkubasi virus COVID-19. Jadi dengan 14 hari kita akan bersama-sama menekan laju penularan. Jadi manfaatkan 14 hari agar kita tidak menjadi karier ya. Jadi kita upayakan untuk melakukan pembatasan sosial. Jangan lupa cuci tangan dan juga selalu makan makanan yang bergizi. Selanjutnya yang terakhir, untuk mengurangi resiko terinfeksi virus COVID-19 ya, hindari kontak dengan orang sakit, selalu cuci tangan minimal 20 detik ya dengan sabun dan air bersih, makan makanan yang seimbang, gunakan masker, dan juga waspada lingkungan sekitar. Sekian untuk bedah buku pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.